Oke, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Mas Dai. Oke, kali ini kita di hari Minggu. Sekarang pukul berapa ini? Setengah 8 pagi ya. Tadi agak kesiangan sedikit. Oke, untuk pagi kali ini kita akan San Mori ya. Saya anggap aja motoran ngono wae lah. Motoran ke daerah lereng Merapi. Rencana nanti kita akan ke Gardu Pandang Karangbuta. Di Karangbuta nanti adalah salah satu spot view Gardu Pandang yang ada di sekitaran lereng Merapi, yang view-nya pokoknya istimewa. Pokoknya ikuti saja nanti perjalanannya seperti apa. Tapi sebelum itu nanti saya akan mampir ke Pasar Butuh, mau nyari snack dulu. Kayak di sana ada martabak viral yang harganya 7.000 coy, murah ini martabak 7.000. Pokoknya nanti ikuti aja rutenya seperti apa dan perjalanannya seperti apa. Check it out. Selalu ada cerita di setiap kilometernya, cuman kita kalau mau touring jauh masih harus ngoprek motor, paling nggak harus diservis dulu ya kan. Karena kemarin terakhir saya ngoprek itu buat ngoprek kemana terakhir itu yang jauh di Trenggalek ya, di Trenggalek di Pantai Kebu. Wah, itu treknya lumayan. Kalau yang dari lewat dari Purwosari ke Pacitan itu masih apa ya, masih aman, masih landai. Cuman pas mau udah sampai harus jalan di Pacitan, urut terus nggak mau ke apa namanya, mau ke Pantai Kebunya, rutenya waduh ekstrim sekali. Kalau pakai matic ya, kalau pakai matic agak lumayan menakutkan. Belum sampai itu masih jauh ya, pokoknya gitulah. Pokoknya kenapa sekarang dia lebih suka motoran bareng sama istri ya, karena saya pengen membuat atau membangun cerita di setiap perjalanannya ya. Salah satunya sekarang, makanya sekarang gimana caranya kita bisa mengabadikan momen-momen tertentu, terutama ketika pas main pakai motor ya. Pokoknya gitulah. Pokoknya di jalan itu, apalagi di kota-kota lain, kita bergerak di sana, suatu hal yang sangat apa ya, interesting lah, menarik. Apalagi yang dulu saya juga jarang motoran pertama di jalan kelas 2, karena sekarang sudah punya teman touring gitu. Seneng nggak touring? Asik ya, tapi rada encok. Oh, kepala kuda, berarti kayak naga kepala kuda. Jalannya langsung gonjal ya. Ini karena jalur alternatif yang memang jalur truk ya, karena jalur truk kan nggak boleh lewat jalur utama di jalan. Karena kan
cabang itu jalurnya lewat situ. Sebenarnya tadi kan kalau mau ke tujuan utama di Karanghutan, depan Karanghutan itu harusnya kan ke sana tadi yang belok kanan, karena ini mau ke Pasar Butuh dulu, jadi kita ngambil yang belok kanan. Jadi nanti kita akan ke Pasar Butuh. Mantap dan kalau nggak salah yang di sini pernah ada TPN itu mana ya? Oh, yang TPN itu ke arah Batu Aceh. Saya pernah berangkat lagi itu ada TPN nya. Nah, ini kita sudah sampai di Pasar Butuh. Terus kita cari dulu nih martabaknya. Kita berburu martabaknya mana ini? Di Pasar Butuh. Jadi cangkringan ya, bukan cangkringan. Rame, lumayan rame. Oh, itu martabaknya, martabak mas. Yang kira itu rame itu. Mau gimana? Tetap mau beli nggak? Nah, itu rame banget itu. Ya oke, kita tak putar balik. Set. Kita putar balik. Nggak usah. Soalnya nggak ada tempat parkirnya yang bikin susah. Coba bilang pesan dulu. Satu aja. Scarpe coklat keju. Ada coklat keju. Oke, kita ngantri di sini. Apa sih cukup coklat keju? Pesan mbak. 8 porsi. 8 porsi. Apanya? Antrinya. 8 porsi. Mana kenapa, Pak? Rasa? Mas, keju. Berapa? 1. Oh iya. Rame ya. Rame sekali coklat keju. Masih 8 porsi. Oke, wangi yang kecil sini. Nah, di sini. Saya tak menjaga motor dulu bentar. A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. Oke, kita melanjutkan perjalanan dari Pasar Butuh. Kita ambil arah kanan ke Desa Bawaan, Kecamatan Kemalang, Klaten. Ini udah masuk Jawa Tengah ya. Ini kita sudah dapat amunisi snack martabak. Nih, martabak lumayan nih, 8.000 dapat 1 kotak. Nanti tapi ngantrinya rame sekali. Tapi lumayan sih, harga di 8.000, harga 8.000 dapat 1 kotak itu lumayan. Nanti kita icip-icipnya sambil lihat view Merapi. Ntar tracknya yang sini atau yang situ ya, aku lupa ya, soalnya ini mapnya. Oke, sebentar kita nyari tempat untuk minggir dulu buat nge-map ya. Oh, di sini ada kandang sapi. Oke, kita nge-map dulu sebentar. Set. Oke. Ini ada pohon durian ya? Mana? Oh, tapi masih kecil-kecil.
Oke, kita mapping dulu. Oh, masih lurus kok. Kita masih lurus. Oke, lanjut. Sini banyak pohon durian. Oke, kalau motoran asik tuh gini, tempatnya teduh, jalanannya masih asik, bener-bener fans apa pedesaan tuh, tempat seger tenan tuh, hawanya itu sakdu, suasananya itu sangat hangat. Nah, ini dari Pasar Budo tadi ambil kanan, nah terus nanti kita ambil arah kiri di perempatan ini, set. Nah, ini baru kita naik. Sebenarnya itu bukan jalur utama ya. Kalau jalur utama itu lewatnya yang di Jemponalan, persimpangan lampu merah Jemponalan. Karena ini saya tadi lewatnya dari Prambanan, jadi karena mau nyari martabak tadi, nyari samilan, kita lewat jalur utama. Tapi malah asik ya jalanannya, benar-benar pedesaan. Kalau ini jam berapa ini? Sudah jam 8:04. Waktunya terpangkas buat ngantri martabak viral. Ya, buat rekomendasi aja kalau kalian kebetulan pas ke Jogja mau review motoran ke daerah Merapi, kami salah apa-apa kalau kalian mau nyari camilan. Ya, martabak itu recommended lah. Dengan harga 7.000 yang tadi itu tergantung varian rasa, itu masih tergolong terjangkau. Kalau buat camilan sih masih oke ya. Kira-kira ini baca di sana. Ini juga salah satu naik sepeda ya, daripada sepeda itu sering naik. Dan ini lumayan cantik sekali suasananya. Ya, di sini benar-benar jalanannya juga nggak terlalu yang ekstrim, jalur kelihatan masih tergolong nyaman. Oke, gimana yang sisi asik, balik ngomongnya gak jelas tapi rasanya sakit sekali. Ini kalau ibarat kita berada di dalam ruangan yang AC itu outdoor tapi AC itu kayak gini, banyak AC alami atau banyak alamnya pohon itu masih rindang, masih sejuk, ya masih kita bisa menikmati udara segar di pagi yang cukup terik. Pokoknya keseruan di tempat ini perjalanan kaget coy. Pokoknya tetap racing motoran itu paling asik. Kita punya pengalaman baru, terus kawanan baru, dan ya pemandangan baru yang ada di setiap daerah. Ya, yang penting kalau misalkan kita motoran ya misalkan masalah sehat. Kebablasan mas, astagfirullah, kero-kero dari bablasan. Kita putar balik. Terlalu menikmati perjalanan sama suasana yang satu, akhirnya lupa jalur. Harap maklum ya, karena kita udah lupa jalur di sini. Dan biasanya kita lewat dari Jemponalan itu. Oke, bapak-bapaknya bermotor, oh ternyata kita sudah berhasil. Kayaknya yang rute yang jalur bawah tadi itu ya. Ya mungkin. Dan itu
tadi kok nggak ini. Set, gitu. Nggak ada. Ini kayaknya. Oh ini jalannya ke sini. Ya sini kalau kalian belum pernah datang di suatu tempat dan kalian hanya mengandalkan Google Map, itu tetap harus dipantengin jalurnya ya. Takutnya kalian kesasar karena biasanya pakai Google Map itu suka nyasar-nyasar, apalagi kalau misalkan kondisi sinyal itu nggak stabil, jadi bisa lompat-lompat. Dan ini memang bukan jalur utama ya, ini jalur alternatif menuju ke jalur utama dari Pasar Butuh tadi. Ini jalur truk sih, tapi masih tergolong jalurnya aman, nggak yang terlalu rusak parah. Nanti kita akan melewati jembatan. Ya karena ini memang jalur alternatif yang dari jalur utama. Di sana ada asu. Asunya siapa ini? Diri. Nah, kita udah masukin dusun Duosari, Padukuhan Duosari ya. Kita masuk ke Binset. Ke sini. Ini jalur alternatif ini kalau misalnya kita bener-bener nggak, ini repot juga ya. Ya memang jalurnya itu lewat jalur yang jelas itu. Nah ini jembatannya. Biasanya kalau pas Merapi kelihatan, wow keren. Ini adalah salah satu aliran anak sungai Merapi ya. Nggak tahu, mau foto-foto dulu. Oh ini tempat penambangan apa namanya, pasir. Mbak tak lewat sih Mbak ya. Oke, silahkan berfoto kembali. Keren ya. Ini kalau misalkan ngedrone di sini bagus. Drone-nya baru saja sold out ya. Wah ini jalannya udah mulai rusak lagi ya. Oh ternyata alternatifnya seperti ini jalur truk. Ini bener orang ini jalurnya kok yang gini iki. Keblasok iki. Tapi bener nih. Udah ini bener ngewati jalur ini. Oh, ini memang jalur alternatif yang karena itu kan tempat penambangan pasir, yang mau langsung ke Jalan Deles lewatnya sana. Ya mungkin karena sempat ini tak kira keblasuk ya lur, ternyata bener, masih di petunjuk arah yang benar, tapi ya harus hati-hati karena jalanannya cukup terjal ini karena tidak ada aspal, hanya jalan pasir bebatuan. Dan ini banyak pengendara motor yang menuju jalan ini sih kayaknya. Mungkin mereka pakai map atau gimana ya, masih lewat sini ya. Aduh, iki sing jenenge Dalan Kali Asad. Wah ini kalau jalanannya kayak gini memakan banyak waktu, nah kita nggak bisa nge-track cepet. Iya ini kita harus jalan sini ya, genangan air ya. Ini masih delok-delok ngapa ya, pengen di in-frame kok ya. Yang deloknya kok karo sumai-sumai kesengsem karo aku ya. Aduh mah lewat gini, aduh. Kita bersihkan dulu di kubangan. Iya.
Jero lagi. Lah kayak kena jeblok kali aku mek resik. Wah, keren di sini sebenarnya. View-nya los. Tapi ini juga tempat penambangan ya. Jalurnya sangat indah. Ini namanya jalur indah. Ini lewat mana kok mana lewat sini? Iya. Kita pelan-pelan aja. Ini kalau suspensi motornya nggak stabil ya dijelok. Wah ini kalau yang punya sapi ya pun kali itu sapi mau akeh ya. Kenapa? Ya makanya itu jalur alternatif. Nanti mungkin kita untuk rute pulang kita coba pakai jalur yang berbeda, pakai yang jalur utama, supaya nanti buat kalian yang mau ke Gardu Pandang Karanghutan itu nyaman perjalanannya. Tapi kalau kalian suka yang belusuan, suka nyari rute-rute yang di luar Nurul gitu, itu boleh lah pakai jalur-jalur ini. Apalagi kalau kendaraan kalian kendaraan yang model kayak motor trail apa itu cocok buat rute-rute kayak gini. Nah ini kita sudah masuk di jalan yang udah lumayan bagus ya. Udah masuk ke desaan lagi. Ya pokoknya gitu, kalau kalian suka motoran, mau datang ke suatu tempat atau daerah, kalau pengen nyari jalur yang aman, yang nyaman, silahkan kalian cari jalur utama. Tapi kalau kalian mau belusuan, mau tracking mapping jalur, kalian bisa nih pakai apa namanya jalur alternatif. Cuma kalau terkadang gitu melewati jalur alternatif itu kadang suka melewatin jalur-jalur yang enggak terduga. Contohnya kayak tadi, pikir jalannya halus terus jebule di tengah perjalanan itu adalah jalan besar. Ini tipisnya pedesaan di lereng Merapi ya. Morat. Kayaknya depan itu udah mulai jalur utama. Ya bukan sih. Sebenarnya udah jalan raya, jalan utama ini. Oh iya betul, ini udah jalur utama. Kita ngambil kiri. Lurus ternyata. Yang mana? Rute sini. Oh itu jalur utamanya depan itu. Jadi yang tadi banyak motor lewat dari depan itu pada ini ya. Betul. Nah ini udah jalur utama ini, udah jalur utama. Sudah ada garis markanya. Nah ini baru kita naik. Jam ternyata benar ya, sekitar jam 9 itu Merapi udah tertutup kan. Ya kalau kita udah terlanjur sampai sini ya semoga saja pas nanti sampai lokasi itu Merapi masih mau menunjukkan kegiatannya untuk menggantinya dan kemudian. Oke begitu. Kayaknya masih turun nih sebelum kecamatan nih. Soalnya kalau mau belasok yang gitu nggak ada jalur alternatifnya. Ini aku kurang bayangin nih pas musim gini jijing kayak waduh nih kayak opo.
cek map dulu ya. Kita cek map dulu. Oh iya bener, yang lewat jalur truk itu. Oh bener. Soalnya kalau map itu kalau nggak dipantengin detail tuh kadang suka nggak terlalu kelihatan detailnya jalurnya, makanya nggak bisa terlalu memperhatikan. Itu. Jalur bus. Pak. Ternyata rutenya sekarang hutan itu tuh jalur truk. Ya bisa jadi. Wah jalanan ini kita menemukan jalur Kaliasat lagi loh. Sebenarnya jalan cor-coran ini, cuman karena udah rusak jadi malah gelombang-gelombang gak karuan. Semoga ini kita tidak keblasok lagi. Ini kalau misalkan masih pagi ini masih oke. Tapi jam segini, jam 8:30 udaranya juga masih oke, masih dingin. Ya karena di pegunungan juga. Nggak ada, ini kan udah masuk alas hutan. Nggak tahu ya kan, di map ada, dan itu pernah viral di kayak di TikTok, di medsos itu kan ada yang ngepost juga gitu. Salah satu kaki pandang ada rumah tapi nggak banyak. Ini ada desa. Oh alah, rutenya tuh sini. Apa itu? Serenan Karangbutan. Waduh. Bisa, tapi jalannya kayak gitu. Bukan mengerikan, ini memang jalan batu. Oh kebalik. Nah ini mapnya itu nggak jelas ya, kanan kiri Nenek Radi. Kalau nggak di zoom itu tuh nggak kelihatan. Nah, Serenan itu nek wong Jawa serenan, lerenan, istirahatan. Oh di sini sama-sama beat ya. Yang belakang juga beat, itu beat deluxe, yang ini beat PSP. Ya karena mapnya itu kalau misalkan nggak di zoom itu nggak terlalu kelihatan dia belok kanan kiri atau apa. Karena kalau cuman dilihat tok tidak jauh, masih terjangkau areanya. Dan trekkingnya juga nggak terlalu ekstrim. Ini soalnya masuk jalurnya warga lokal sini ya, warga lokal. Jembulan. Tinggal berapa menit lagi nih? Jembulan lagi. Mana? Merapinya tertutup. Parkir WhatsApp. Dan Mbak, yang salah ya. mana sini? Ini enggak geronjong. Rame Pak tadi kok Pak. Rame. Monggo. Monggo Pak. Langsung dari TF.
cuma 5.000 ya untuk motor ya, mobil cuma 10.000, itu cuma bayar parkir doang. Ya kalau kalian suka traveling busuan kayak saya yang kadang reading dengan motor spek standar ya bisa busuan jalur-jalur doang. Oh ini satu sekali. Ini kita sudah sampai lur. Kita ngopi dulu di sini ya Pak ya. Oke. Untuk parkirnya kita di mana ya? Sini aja ya. Set. Ya. Oke, kita nyantai-nyantai dulu di sini ya. Capek tadi perjalanannya lumayan jauh. Ya nggak jauh ya. Karena kesasar-sasar jadi jauh. Tadi kan berangkat dari rumah itu sekitar jam berapa tadi? Sekitar jam 7 ya. Jam 7 sampai sini jam 9. Tadi ngantri beli martabak di Pasar Butuh itu sekitar hampir setengah jam ya, hampir setengah jam ngantri banyak. Tapi recommended sih, martabaknya enak. Nih martabaknya, martabak ini coklat keju 8.000. Kalau yang original itu 7.000. Ya kalau buat bekal mau main ke Karangbutan masih oke sih. 7.000 buat bekal. Nanti di sini beli kopi, ada warungnya juga. Tapi kalau untuk mobil kurang tahu ya. Kayaknya bisa sih untuk mobil, cuman harus hati-hati karena jalurnya kecil. Nah, kita nyantai-nyantai dulu lah sambil makan martabak. Nikmatin aja keindahan alam Gunung Merapi. Oke. Mana ya? Bensinnya ke situ. Mana? Ya mana dulu. Kono apa? Iya boleh. Aron delok nih. Enten kopi, Bu. Entah bensinnya kopi. Kopi apa? Oh, minum apa? Gula kopi ko gula aren panas. Iya. Ya apa? Pas ini. Si Niki mangan. Kamu apa? Sama aja deh Mas. Sama Dua aja. kali, Bu. Lenggah riku angsal. Angsa. Nih. Bayarin. Bayarin mangke napa? Oke. Ini soto. Bawa sini, Bang. Geser dikit. Ya, oke, Bang. Duduk kok malah. Ya ih keren. Ya, Bang. Kita ngopi dulu sambil nanti pulang. Cuacanya udah mulai mendung. Buatan pemantau. Jam 7 malam. Iya. Terus nek misalnya nggih napa tinggi camping niku enten sing nenggo mesti pengamanan ten iki enten. Dereng enten. Oh, dereng enten. Tapi sering tinggi camping ya. Nggih, malam Sabtu yang pasti itu malam Minggu. Oh, nggih. Tapi nek pas musim penghujan ngeten iki mendungnya cepet nih, Bu. Nggih. Wow, tadi pagi ki cerah gunungnya. Tapi Kula ki wau jam 7:30 niku ki nembe dugi Pasar Butuh. nggih. Pas ngaler, nggih pas ngaler
niku langsung nopo ketutup niku terus mendung. Niki mah tambah mendung. Nggih, ning ngoten niku nggih bejar kok Mas, kadang ngeten iki mengke terus Cerah meleh. nggih. Oh. Biasane nggih ditunggu-tunggu, sik nunggu niku dangu mun nenten mriki terus mun mantuk terus ketinggal melih niku gedunge. Oh sering ngoten niku? Nggih. Walah. Biasane nggih bejan ngoten niku Mas. Niki mlebete pun Jawa Tengah. Nek Nggih, niki. iki Jawa Tengah. Oh, ke Malang nggih mlebete. Nek Gir Pasang malah sing sering mriko. Sing mriko Tapi medal sing jalur utama niku ndeles niku saged. saged mboten mriko nggih. Nggih. Ya matur nuwun, Bu. Jadi gitu, Lur. Ya kalau main ke sini untung-untungan ya kalau misalkan pas dapat view cerah juga akan dapat kemegahan Merapi. Ya kebetulan hari ini kita ke sini lagi tidak beruntung mendung, tapi nggak apa-apa sih. Yang penting masih bisa ngopi dulu. Oke, sekarang kita pulang. Next time kita ke sini lagi. Lumayan ya. Ya, susahnya itu. Ya kalau ini kan belum ada bantuan dari Pok Darwis kan. Kalau sudah dikelola sama Pok Darwis, otomatis fasilitas itu akan ditambah. Karena untuk pengelolaan area wisata juga. Oke, ini kita mau perjalanan pulang. Tadi ternyata record pas perjalanan naik ada kendala teknis, suara tidak masuk di rekaman videonya, audionya tidak masuk, jadinya tidak ada suara yang terrecord atau terekam. Dan ternyata baterai mic-nya itu habis. Ya itulah kalau misalnya kita mau readingan, mau motoran, touring atau trip kemana itu harus selalu cek untuk kelengkapan dan persiapan dari gearnya supaya tidak terjadi kendala teknis seperti ini. Ya agak menyesal sih, tadi udah banyak ngomong di perjalanan, ternyata recordnya tidak maksimal. Oke, ini untuk perjalanan pulang jalurnya agak berbeda dari kita berangkat tadi. Yang rute berangkat tadi kita lewat di daerah Buto. Nanti kita pulangnya lewat jalan Deles ke Malang, Klaten, Jawa Tengah. Nah itu supaya nanti buat kalian yang mau main atau mau riding atau mau motoran ke Gardu Pandang apa tadi? Karangbutan ya, dusun Karangbutan itu bisa lebih nyaman. Ya tergantung selera aja sih. Kalau misalnya kalian suka lusuan, sebenarnya kalau misalnya pakai tentu ya sah-sah aja kalian mau lewat mana. Cuma kan kalau kalian yang takut nyasar, takut apa, ya saya sarankan lewati jalur utama. Oke, mungkin habis ini kita sebelum pulang kita akan nyari ini sarapan dulu. Ini mau lewat jalan sana, jalannya rusak, lewat sini aja. Ini kan yang jalur tembus ke itu ya, jalan yang jalur utama. Ini kita melewati rute yang pertama tadi untuk nembus ke jalan utama. Oke, ikuti saja perjalanan kita pulang karena nanti kita akan nyari sarapan soto di sekitaran Klaten.
lihat kereta dulu guys. Wih. Kita ngelihat kereta. Oke, tadi nyari hiburan sebentar, nonton kereta lewat. Oke, ini kita sudah sampai di Taji Prambanan, Klaten. Tadi perjalanan dari mana sih? Karangbutan ya? Dari Karangbutan. Terus ini udah sampai di Taji Prambanan. Kita mau makan siang, nyari soto di sekitaran sini. Sotonya ada di pinggiran pematang sawah. Kalau pagi tuh enak tuh, kalau pagi seger, karena ini berada di apa ya, bulak ya. Bulak itu ibaratnya apa itu? Persawahan. Ya persawahan. Pokoknya enak. Sambil makan soto, sambil menikmati view pemandangan sawah sama perbukitan. Tuh. Itu perbukitan Pokoharjo. Tempat kopi baru. Itu kalau di resort ini, kalau yang sana Sojiwan. Nah ini kita kayaknya makan soto yang di sini aja Pak ya. Kayaknya nggak terlalu rame sih. Coba kita lihat masih rame udah. Oh ya sini aja deh. Kita parkir dulu. Kita parkir dulu. Set. Nggak boleh mengganggu di sana kalau parkirnya di situ. Oke, ini kita sudah sampai di Soto Mbak Ati yang ada di pinggiran sawah. Oke, makan soto sambil menikmati view pemandangan sawah. Ini bukan yang kita masih di sana ya? Bukan, beda. Ini cepet dulu. Nyamuk gampang. Punya mas. Itu soto kalih. Itu gimana? Sana. Ambil gorengan sekalian. Tunjukannya apa? Es jeruk setunggal. Deh, sini aja. Oke, kita makan dulu. Sambil menikmati pemandangan. Ternyata ada jeruknya. Jadi kita hari ini mau makan dulu. Sudah lapar. Oke, ini soto kita sudah datang. Iya. Kita makan dulu, makan siang.
Saya sudah makan siang ya. Sekarang kita mau pulang dulu, mau istirahat. Pokoknya terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya. Kalau ada video yang kurang baik atau video yang mungkin kurang menarik atau apa, mohon kritik dan masukannya di komen. Dan jangan lupa subscribe, like, and share ya. Kemudian biar supaya saya bisa berkembang, bisa terus memperbaiki konten-konten saya, video-video saya, supaya bisa menjadi lebih menarik dan bisa buat hiburan buat kalian semua. Oke, cukup di sini dulu perjumpaan di perjalanan kita kali ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya ya. Selalu ada cerita di setiap kilometernya. Bye bye.